Sampurasun. Kita hari ini datang lagi ke Bukit Moko untuk melakukan latihan. Kondisi ini mau hujan ya. Kita cuma bertiga. Ya, yang duluan udah di depan. Beginilah kegiatan kita. Harus mau karena saya pribadi memang belum termasuk orang-orang yang kompeten ya. Jadi ya bisa kompeten ya harus mau latihan karena alam yang kita diami ini menuntut juga untuk bisa dipelihara. Ya, kalau kita memelihara alam, dan juga akan memelihara kita. Capek saudara-saudara. Nah, agar bisa memelihara alam ya kita harus mengerti, harus paham, harus terkoneksi dulu dengan unsur-unsur alam yang ada. Sama Panela sama Kang Rocky di depan. Tuh, kita cuma bertiga. Gimana Kang Rocky nih? Ya, bertiga, berenam itu pasti akan mendatangkan pengalaman yang beda ya. Karena berenam tidak sama dengan bertiga. Bertiga juga tidak sama dengan berenam. Alam juga akan merespon itu, dan segala unsurnya juga akan merespon itu. Biar nggak GR responnya apa, kita harus tetap menyatu dengan alam, menyatu dengan diri kita untuk bisa waspada dengan apa yang terjadi dengan tubuh kita dan di luar tubuh kita. Jadi nanti itu makin asik karena makin banyak yang dirasakan. Ya, gitu ya. Siap, lanjut. Yuk. Mau minum? Biar ke film. Coba berhenti dulu Kang Pepi. Siap. Kita kan karena depan bagus ya. Ya. Depan bagus nih. Mana jalannya? Bagus kan? Coba difoto pakai kamera digital. Ya, bentar, bentar. Sok, ini saya pegang ya. Kita jalan. Kalau naik gunung saya kelihatan putih ya. Pucet kayaknya. Ini kita masih sekitar 600 meter lagi ya. Lebih ya. Lebih lah. Ada iklan di HP. Sayang banget kalau kuota gratis sampai dengan 3 GB hilang. Ya serah. Orang sinyalnya aja nggak ada. Selfie. Kamu foto. Foto ya. Foto. Di mana fotonya? Ini aja lorong. Lorong. Oh dekat, jauhan. Lorong. Oke. Kurang. Dekat kayaknya. Oke. Si foto cenderung lebih ke atas. Jadi tanah cenderung ke atas. Oke. Bersihnya gini. Gitu. Jauh ya. Udah cukup dulu. Yuk kita maju lagi. Yuk. Maju lagi, ini pegang dong. Siap. Dari depan. Coba, ayo. Ke bawah.
Cing, coba foto kita. Oh, oke, boleh, siap. Gimana Cing, kira-kira? Coba kita pegang, saya fotonya. Coba foto kita. Latar belakang itu bagus. Usahain ku bagus. Kang G nggak ikut? Foto pakai motor. Itu gerak bareng atuh. Luhur. Tuh, Kang G kapot. Nah, ada. Sip, yuk. Awas. Capek satu capeknya. Betul, emang. Ya, soalnya. Iis gitu. Kalau ketangkap nih banyak kabut ya. Kabut dingin. Ada 2 minggu nggak kesini kali ya? Lebih ya? Ya lebih. Kabutnya saudara-saudara tebal banget. Kelihatan Buk cerita. di atas kabut. Jadi harus dia kamera digital nih. Yang kamera pocket ini bisa menangkap lah debu kosmik. Jadi beda sama SLR. Kalau SLR dia lebih banyak filternya ya, jadi biasanya susah nangkapnya. Tapi kalau yang ini bisa nangkap. Mun kekikian kan cara olahraga. ngebakar Kalori. kolesterol sisa daging kurban. Kalau aja mah Aja mah hoream. Bisa ngilangin asam urat sih. Nah, coba awe terus ngal poe tadi paling gempor. Kabut. Selimut kabut. tebal banget kabutnya, dingin. Licin saudara-saudara. Rukuk. Rupuk licin. Nyelap. Siap. Nah, guling gitu jadi cepet. Ya batu. Hambatan saudara-saudara. Itu bisa gitu gedaik. Segitu juga ada uyuhan. Segitu gedaik. Maaf. Ini kita bentar lagi nyampe ke puncaknya nih. Hujan. Kita baru nyampe nih. Tuh. Sini Nah, baru sampai. Wah, well, kondisinya hujan ya. Hujan.
berkabut. Ya namanya juga di gunung ya. Tapi mudah-mudahan nanti kita tetap bisa menjalankan tujuan ke sini, yaitu mencoba membantu patahan ini tetap terawat. GR-nya gitu, lagi-lagi GR-nya gitu karena ini latihan. Itu ya, Mang. Siap, siap. Udah ya, Mang, orang hujanan, Mang. Ayolah. Enggak. Iya, simpen garing. Kondisinya ini berkabut, semoga hujan akan di ini akan jelas. Ya, karena dikit lah. Siap-siap dulu ya. Kena hujan heula. Kedap. Kena hujan heula, kena. Sok latihan dulu aja. Karena hujan kita latihan dulu aja ya. Ya Pragma, mumpung baru ini, baru papanakan. Sok nafas ya Pragma dulu. Sampurasun. Rampes. Kali ini kita di Sesar Lembang lagi di titik Bukit Moko ya. Tadi habis latihan
Nah, perusahaan tadi hujan gede. Nah, karena sekarang udah berhenti, udah latihannya udah. Sekarang kita lagi di istirahat dulu di gubuk. Gubuk latapan. Ya sambil istirahat lah. Kita katanya mau ngobrol-ngobrol santai gitu sama Kang Rocky, sama Teh Nila, sama saya. Nah, jadi kita kira-kira mau ngobrolin apa, Kang? Ya terserah mau nanya apa tuh. Nanya yang paling dasar aja deh. Kita lagi ngapain, kita apa dan gimananya gitu aja deh biar. Ya. Teh. Saya itu tadi maksudnya. Ada. Mau saya Tuh. Sok kumaha Di motor. Ulah ci Ata tuh. siapa? Ini aja. Kan si teh kan dia mah ci Ata. Oh. Ini duaan. jadi kumaha teh. Tadi pada saat pengecasan Kang. Saya teh ngerasa nih itu teh Mah teuing. binatang. Teuing. Cek saya ge kalau kita menemui apapun telusuri sampai ketemu. Karena kan Teh Nila yang mengalami bukan saya. Ya teh sama ketemu. Nah itu jadi gini, walaupun saya mungkin tahu, saya mending tidak memberitahu. Kalau toh itu juga saya tahu gitu ya. Itu mending saya nggak ngasih tahu. Karena saya tidak mau ada satu orang pun yang menjadi pendengar. Kalau sharing, hayu sharing gitu. Saya ngalamin apa, Kang Pepi ngalamin apa, semua ngalamin apa, mending kayak gitu. Tapi tidak ada satu orang pun yang di-set untuk mendengarkan saya, itu nggak ada. Jadi masing-masing mendengarkan pengalamannya sendiri. Itu lebih benar kayaknya ya. Karena selama ini yang saya alami, saya belajar dengan orang lain itu, saya secara tidak sengaja atau mungkin tidak sadar terjebak menjadi pendengar. Iya. Gitu. Jadi pengetahuan saya sebatas apa yang saya dengar dari orang lain gitu. Hirup dah. Itu ragrag. Ini udah punya mikrofon. Nah itu cilaka mun gitu. Soalnya sebab naon, pada saat si pendongeng atau si orang yang kita ikuti itu tidak ada, kita jadi tidak tahu apa-apa dan tidak tahu bagaimana cara untuk tahu. Itu ngerinya tuh. Ya. Jadi poekeun obor ya. Sumuhun. Tidak tahu itu sudah jelek. Tapi lebih jelek lagi kita tidak tahu bagaimana cara untuk tahu. Karena kita terbiasa hanya sekedar menampung, mendengar pengalaman-pengalaman orang lain. Kan gitunya selama ini ya. Ya misalkan saya ke pelatih saya dulu suka ngadengekeun kan. Pelatih saya ngadongeng naon, dengekeun. Saya sendiri tidak percaya diri dengan apa yang saya alami. Lebih percaya yang benar itu yang pelatih saya alami. Iya betul. Nah itu keburukan itu. Itu jangan diterus-terusin yang kayak gitu-gitu mah. Ya kalau masih ada yang mau nerusin ya silakan aja. Tapi bagi saya dan yang bareng-bareng sama saya tuh itu udah nggak boleh. Stop lah yang kayak gitu-gitu mah, itu mah pembodohan massal. Udah stop lah. Jadi kalau kita ngariung sifatnya adalah berbagi pengalaman, bukan menjejali orang itu dengan pengalaman seseorang. Gitu Teh Nila. Jadi kalau Teh Nila ngalamin kayak gitu, jawaban saya dari dulu juga sama. Teangan sampai panggi gitu. Nah, kalau misalnya gini ya, kadang momen ini ya saya menemukan sesuatu gitu, kadang momen berikutnya saya suka nggak menemukannya itu lagi, ada yang baru lagi, jadi gimana cara menelusuri yang kemarin itu karena belum selesai kan? Iya telusuri terus gimana caranya nyeteangan, carana kumaha. Itu saja, hidup itu simple, mau aja dulu. Gitu. Emang dikira saya nggak gagal wae, saya gagal wae atuh. Sama lah, sami persis lah gitu. Kita juga orang-orang yang betul-betul memulai sesuatu yang baru ya. Setelah ya sebut saja Kang Diki ya kan, kita memulai lembaran baru lah. Seolah-olah semua meraba-raba belajar dari nol gitu ya. Ya sekarang tinggal kita mau bagaimana gitu. Apa mau terus apa namanya ya? Terlena. Bukan terlena ya, tapi terkungkung di
Di apa yang pernah Kang Diki ceritakan sama kita mungkin, apa yang Kang Diki pernah kasih tahu sama kita mungkin gitu. Atau kita mulai berani melangkah keluar sedikit dari itu, mencari pengalaman sendiri. Bukan meninggalkan ilmu Kang Diki, bukan. Kita itu justru, atau saya gitu ya, justru berpegang pada ilmu Kang Diki. Ibaratnya kieu urang mawa center ti Kang Diki tapi dipakai dengan jalan sorangan gitu ta. Ai selama ini kan kita abring-abringan nuturkeun jalan Kang Diki ya. Kang Diki ka mana urang nutur kan gitu kan. Kang Diki ka mana urang nutur, seolah-olah Kang Diki nu mawa lampu, urang nuturkeun pengkereunana gitu. Karena mah Kang Diki mawa lampu jadi Kang Diki nu caang gitu nya. Urang da poe ke anger ngan di bejaan Kang Diki tadi dia aya ieu. Jadi aya ieu da Kang Diki nu ningal mah. Urang-urangnya, iya mah urangnya, batur mah dukanya, iya mah lain ngomongin batur, iya mah ngomongin saya poek, tenyawan-nawan kan cenah. Nah, sekarang berani nggak kita kan dibagi ilmu lah, Kang Diki sakedikna mah pasti iyalah gitu. Nah, berani nggak kalau ibaratkan ilmu itu adalah center atau pengetahuan itu center, berani nggak pakai center sekecil apapun, misalkan tenila ada orang mah ngeunang lilin, baik. Berani nggak dengan lilin itu kita melangkah untuk mencari pengalaman sendiri. Misalkan punya lilin ilmu ngobatin cenama tempelkeun ke jangkeun, salurkeun. Nyaho sakitu ge keun bae kajen teh teuing. Tempelkeun, pek teh paeh, pikiran bet paeh gitu nya. Nah, nanti dari situ mulai kita akan berkembang. Tidak berani begitu, jangan berharap. Kita akan menjadi, ini menurut saya ya, kalau kita tidak berani begitu, ya kelompok kita akan menjadi kelompok yang taklid udah titik gitu aja, sama dengan doktrin-doktrin yang lain. Yang pengikutnya sekedar pemuja pemimpin, pemuja ketua gitu kan, menganggap ketua maha benar, dan kemudian nya sami nawato na deui kadinya gitu. tanpa punya pengalaman sendiri. Jadi wayahna justru kita begini-begini itu untuk mengumpulkan pengalaman kan gitunya. Nah, nanti dari pengalaman itu silahkan Anda rangkum sendiri kira-kira kumaha. Ya ujung-ujungnya beda jeung saya teh masalah. Biheung saha nu bener. Kan gitu. Makanya dari dulu saya selalu ngomong kita begini-beginian itu latihan. Maksudnya itu kita ngumpulin pengalaman, mempraktekkan yang diketahui dikit-dikit sehingga mudah-mudahan berkembang bareng-bareng. Jadi nggak ada yang lebih tahu, apalagi nggak ada yang paling tahu, itu nggak ada. Sama-sama baru aja. Nah, sikap mental ini mari kita jaga baik-baik. Itunya, mari kita jaga baik-baik. Tapi kan saya yang ngelatih kau latihan, bukan ngelatih itu mah, mengkomandoi. Itunya, dari tadi komando latihan sekarang kan tunduh. Gitu aja. Koream gitu kan. Kayak gitulah. Nah, sikap mental itu ya penting. Nah, bos. Ya. Kalau barusan saya pengalaman pengecasan memang dapat pengalaman baru sampai. Jadi pas ditempelkan teh si tangan teh sakit. Ya, saya sama. Sakit sama ininya saya sakit lagi. Sebelumnya belum kayak gitulah. Terus sampai rasa sakit saya teh lagi ya mikir apa penyebabnya gitu, apakah karena ketegesan atau apa? Ya, bisa wae kan kabulusan. Terus kumaha ternyata. Ternyata berusaha beda lah. Nah, tiris kieu kan bukan tiris sakit lah gitu. Itu mah kesimpulan saya sementara memang biasanya mun saya terapi jalma gitu nya. Biasanya mun sakit teh lamun teu antara non medis atau orang yang memang butuh support energi lebih besar gitu biasa nama kan. Biasanya selama ini begitu. Dari pengalaman pribadi walaupun jarang terapi tapi dari pengalaman yang terjadi seperti itu. Barusan saya berpikir nanti apakah ini teh lagi butuh support banyak gitu si alam teh gitu, soalnya ada beda gitu. Pertama itu, terus kedua kan saya teh sebelumnya kan pernah belajar ya bikin satelit untuk membantu gitu, diajarin satelit buat membantu menyerap energi alam gitu lah. Nah, biasa coba-coba diaktifkan gitu buat support, di nyerap dari atas ke bawahin gitu.
Terus dia teh nggak tahu kenapa nu biasa nama tangan teh nempel dua-duana dia teh feeling teh pengen ya satu teh ngangkat satu gitu. Ini ya fungsi teh biar dia teh nyerap terus kayak ngefilter lah gitu tanggal filter terus ya, ke sini terus ke Safer aja. jadi terus ke sini. Nah maksudnya gitulah. Ya intinya mah terus kita ngikuti feeling aja lah gitu. Tertag hati nya nah, coba-coba lah gitu barusan teh. Tapi nggak tahu hasilnya ataupun kemana namanya Ya. Ya eta berarti udah bener Kang Pepi. Cek saya nya, lagi-lagi saya ngomong lagi lah ieu mah. Semua ini kan apa yang saya katakan kan cek saya nya. Maksudnya cek saya teh, saya tidak menyandarkan omongan saya ini kepada siapapun. Tidak menyandarkan kepada Kang Diki almarhum, tidak menyandarkan kepada siapapun. Jadi cek saya artinya menurut pemikiran saya. Jadi saya tidak mengatasnamakan siapapun. Jadi kalau saya salah ya sudah gitu. Oke. Tapi menurut saya itu yang benar Kang Pepi. Jadi ya. Kita memang harus mulai belajar mempercayai kerentek hati sorangan gitu. Ya. Walaupun menurut saya itu juga jangan terlalu yakin 100% benar. Tapi try and error terus saja. Apa iya begitu, terus begitu. Ya. Terus saja. Karena jujur saja saya juga berulang kali gagal gitu. Oh sekarang katanya begini kata badan, oh ternyata tes tidak, oh ternyata tidak, nah itu. Tapi dari tidak itu nanti kita punya kesimpulan. Nah itu yang penting gitu. Nah itu yang sudah mulai hilang dari ya kita lah ya, kita aja bertiga lah gitu. Sudah mulai hilang bahwa kesabaran untuk menemukan sesuatu itu mulai hilang. Ya. Contoh yang sering kalian tanyakan, Kang gimana ya latihan supaya cepat bisa panas? Gitu kan ya? Kumahanya supaya cepat bisa, kumahanya supaya cepat. Dikira orang bisa teh cepat gitu. Ya mungkin ada orang-orang yang punya kemampuan khusus ya, yang dia belajar dengan cepat gitu. Tapi kalau saya mah rada lambat sih memang. Jadi sok sabar gitu. Sabar itu ngerti nggak artinya sabar? Terus menjalani proses. Nah, sabar itu terus we gitu. Dengan riang gitu. Terus we saya gagal wae sing sumpah. Gagal lah gitu, latihan koneksi dengan air juga gagal ya can hasil nepi ka ayeuna. Tapi ya nggak apa-apa terus. Gitu. Terus we tenan naon gitu. Nah, mulai dengar bisikan hati coba. Dengar coba. Saya juga sama kayak gitu. Oh kieu. Tadi pas datang sini, oh berarti kieu. Coba hujan nih, gimana nih hujan ya? Saya coba koneksi. Gimana nih mau eureun heula hujana atau kumaha nih kan gitu kan. Ya. Tapi kan kata badan cenah hujan heula cenah ya sudah kan tadi makanya saya mau cenah hujan heula ternyata rada gede kan. Dan tidak lama geureun ya sudah gitu. Nah, berani nggak kita mempercayai diri saja? Ya. Itu dulu, itu langkah pertama. Kalau kita ingin punya pengalaman baru, kita harus berani mempercayai diri. Tapi takut salah Kang, siapa yang mau nyalain sih? Disalahin orang mah kan biasa pan. Biasalah disalahin orang mah biasa gitu. Dan memang kita mah belum benar jadi ya biasa aja. Gitu ya, jadi ternyata step pertama mulai belajar percayai diri. Ya. Berani cari pengalaman dan mulai belajar percaya diri. Jangan lagi mengandalkan siapapun. Abe ada Kang Rocky yang nanya kehilaanan saya ge cantang tuh bisa cantang tuh nyaho gitu pan. Mending teangan heula terus ke sharing kumahanya Kang ya kieu abi kieu ya udah lanjut gitu. Gitu. Ada lagi teh Nila obrolin. Ya itulah ya kalau saya pribadi memang saya khusus nakar lah. Saya pribadi Masih OTW ya. Masih OTW terus emang latihan kayak emang malas ya tuh. Terus emang perkembangan teh. Nah itu ya yang saya sayangkan tuh kalian latihannya males. Itu yang saya sayangkan. Gitu karena tanpa latihan ya hayalan semuanya gitu.
Wong yang latihan aja ngahayal gitu ya, apalagi yang tidak latihan. Jadi ginilah, saya mah kita gitu ya. Sekali lagi ya, kita latihan bukan untuk dipertontonkan. Jadi nggak usah belajar show lah, ngapain sih? Yang kedua, kita anggap saja latihan praktek begini itu bukan juga untuk dikabarkan kemana-mana lah. Terus ngapain tuh bikin YouTube? Iya, kenang-kenangan aja ya kalau saya mah gitu. Kalau ada yang misalkan kenapa tuh kalau kenang-kenangan di-upload di YouTube? Ya nyimpen di mana lagi ya? Kalau di HP mah ada Penuh gitu ya kan. Ya bagi yang tidak menyukai ya jangan ditonton lah. Gitu aja ya. Bagi yang mau nonton ya yes nuhun gitu. Gitu ya. Karena ada sih dulu yang termasuk ibu saya sendiri. Oh iya. Iya, termasuk ibu saya sendiri tuh nanya gitu ke saya. Itu tuh ke gunung-gunung itu tuh beneran apa cuman buat konten gitu. Ya saya bilang ya beneran gitu. Cuman ya sekalian aja di syuting gitu buat kenang-kenangan, saya bilang gitu ke ibu saya sendiri kayak gitu. Ya namanya orang tua akhirnya ngedoakan ya mudah-mudahan apa saja yang dilakukan apa namanya tuh diberkahi ya, amin. Tapi kan yang kita lakukan itu kan latihan ya sifatnya ya. Makanya tolonglah mau nulis, mau ngomong dengan siapapun, mau nanya, mau menjawab pertanyaan, kalau ditanya di sana ngapain sih? Gitu. Jawabannya harus latihan. Jangan sok saya ngecas pret lah. Ngecas diri sendiri aja cantang tuh bisa gitu ya. Jadi janganlah. Tapi ya mohonlah, janganlah. Nah terus saya ngulangin lagi ya, sebenarnya yang paling ingin saya kalian latih itu pertama ya tenaga dalamnya, yang kedua ya koneksinya, kesadaran diri. Saya tidak punya pengetahuan banyak ya, apalagi kayak teman-teman kita yang lain mungkin yang pengetahuannya sampai level galaksi lah. Saya tidak punya pengetahuan sejauh itu. Cuman kebetulan gitu ya, kebetulan saja saya sudah rada terbiasa untuk terkoneksi dengan diri sendiri gitu. Rada terbiasa banget juga belum sih sebenarnya, cuman ya lumayan rada terbiasa. Jadi rasanya bagaimana? Jadi ya saya merasakan tubuh saya terus menerus setiap saat, baik yang skala kasarnya maupun yang skala halusnya lah gitu. Skala halus itu ya misalkan sistemnya apanya gitu. Nah, itu dulu dilatih. Kenapa sih itu perlu dilatih? Karena tubuh ini kan ya sensor, ya prosesor, ya eksekutor. Gitu. Sensor kita untuk menangkap, mengetahui macam-macam prosesor ya untuk kan data itu perlu diolah ya untuk dijadikan kesimpulan. Kemudian tubuh ini juga eksekutor. Kita mengeksekusi dengan tubuh ini apa harus digimanain. Nah, kalau tubuhnya tidak disadari ya tentu fungsi-fungsi itu mungkin akan sulit berjalan. Itu dulu sebelum kita jauh melangkah ke, saya tuh sebenarnya ngomong semesta tuh rada malu ya. Saya lebih suka ngomong tempat hidup. Karena semesta itu kayaknya intelek banget gitu. Terlalu luas. Bukan terlalu luas, intelektual banget gitu kan. Saya mah bodoh lah gitu, hese ngomong semesta mah. Jadi tempat hidup kayak gitu. Sebelum kita ngomongin tempat hidup kita ngomongin yang hidupnya dulu, kitanya gitu. Diri kitanya. Pahami bener-bener deh diri itu. Jangan pahamilah. Sadari lah gitu. Sadari keberadaan tubuhnya, keberadaan tubuh ya kasar halusnya gitu ya. Terus sadari juga keberadaan pikirannya, perasaannya, mentalitasnya gitu. Sadari bener-bener, bukan berarti tujuannya biar kita jadi orang soleh banget sih, enggak sih, dah saya kayak pura-pura karena soleh. Tapi minimal kita bisa jadi mengetahui potensi, kita jadi mengetahui lebih detail, bisa menangkap sesuatu gitu. Gitu aja sih. Saya juga baru ya selevel-level itulah gitu. Nah nanti dari situ kan berkembang, makin tubuh kita bisa menyadari dengan baik, makin bisa menangkap data
dengan baik, makin bisa mengolah data dengan baik, nanti mudah-mudahan kita bisa mengeksekusinya juga dengan baik. Jadi kita terhindar dari halu gitu kan ya, terus dari rarasaeun gitu, terus dari selalu mengikuti orang lain karena kita tidak punya pendapat sendiri gitu. Nah itu nanti kata Kang Diki juga gitu kan, kita tugasnya bukan saling mengikuti kan, kita tugasnya saling bekerja sama kan. Kalau bekerja sama kan artinya kan kedudukannya sejajar kan, nggak ada murid, nggak ada guru, nggak ada pelatih, nggak ada yang dilatih, yang ada adalah teman sejawat gitu, babarengan, masing-masing punya kemampuan yang masing-masing gitu, nggak ada yang ayeuna mah nuturkeun Kang Rocky seolah-olah saya yang dituturkeun padahal urang babarengan we hayu gitu. Nah itu tolong dilatih. Baru kalau dengan dirinya sudah benar-benar terkoneksi, kalau dengan tubuh kita sudah terkoneksi, baru yuk kita koneksi belajar ke bagian di luar tubuh. Terserah luar tubuh itu banyak sekali loh ya. Yang sekitar kini aja nih, sekitar sini aja. Ini wehnya sebatas iya weh. Seberapa meter ya? Sebut saja 1,5 meter kali 1,5 meter kali 1,5 meter. Sekieu we sakotak kieu we. Yang di luar tubuh kita sudah ada apa unsurnya? Kayu, bambu. Terus tanah, terpal, plastik. Ini rumput-rumputan, lumut, udara. Itu yang kasar. Belum kalau ngomongin yang halus, unsur tanah, unsur kayu, kimianya, apanya. Udah lieur. Apalagi ngomongin sagunungan, anu teu katingali. Apalagi ngomongin sakotaeun, ya kan? Apalagi ngomongin sanegaraeun, ieu ngomongin saplaneteun, kumaha gitu. Jadi yang ngerasain diri sendiri aja susah gitunya, apalagi makanya ini saya mohon maaf lah ya kalau di mungkin di masa lalu ada yang suka nyeri hati keceletukan saya, karena memang saya sengaja nyeletuk tuh untuk Noel sebenarnya maksudnya, misalkan ngageuing sebenarnya, tapi mungkin terlalu kasar gitu atau terlalu tidak siap yang digeuing. Jadi misalkan nih kayak Teh Nila lagi ngomongin apa ya, ngomongin wah menyadari bahwa di planet luar itu ada WC umum misalkan gitu. Lagi ngomongin WC umum di planet Mars misalkan gitu ya. Terus tiba-tiba saya datang. Eta suku kanan karaos teu? Henteu gitu kan. Terus ceuli karasa teu? Henteu. Bujur karasa teu? Henteu. Atuh nu nempel ke badan aja nggak kerasa. Masa iya WC umum yang ada di planet Mars kerasa? Kan logika saya begitu. Tapi kadang-kadang yang saya ajak ngomong nggak siap kan. Bete jadi merasa ngahina mungkin atau apa. Tapi mari kita bukalah semua ego lah. Semua ego kita bukalah. Lepaskan. Masa iya sih yang nempel ke tubuh aja nggak diketahui, tapi kita mengetahui sesuatu yang amat jauh, entah ribuan tahun cahaya di. Masa iya sih gitu ya. Mestinya kan kalau yang jauh aja terasa, mestinya yang dekat itu lebih mudah terasa. Gitu. Nah jadi makanya kalau saya nggak salah dengar juga Kang Diki kan ngajarinnya begitu. Apa namanya tuh? Move in dulu. Yang dekat dulu dong, baru yang jauh-jauh kan gitu. Nah sebenarnya tujuan saya tuh ya balik lagi, yuk kita balik lagi ke prinsip dasar ajaran-ajaran dari Kang Diki. Ulah loncat acelang-acelangan tepuguh gitu loh. Memang yang saya alami lah di perguruan. Nah, ya perguruan saya memang Hikmatul Iman dulu ya. Kalau sekarang saya juga anggota Lantera kayak gini. Tinggal henteu. Jadi memang ada kesalahan cara kita berlatih itu ada. Kalau dianggap kesalahan teama. Salahnya di mana? Kita belum tamat di satu bab sudah ngerangkul bab lain. Kayak misal latihan napas perut aja belum bener-bener panas, kita udah latihan dada, udah latihan diafragma, udah latihan jurus. Akhirnya yang ngarawu kusiku teh geningan. Tahu banyak tapi sedikit
nggak paham. Belum bisa. Kan kita gitu kan latih dulu, saya ingat pertama kali latihan tuh dilatih sama Kang Ade namanya. Kang Ade, halo Kang Ade, terima kasih ilmunya. Kami di sini. Sama Kang Ade dulu di Uninus. Itu kan pertama kali datang, gek diuk, cerita diuk gitunya, napas perut. Napas perut ya encan ya haneut geus napas dada. Dan beureun nu ngelatih ge hayang ngancang beres, hayang ngancang bisa nu dilatih teh gitu kan. Nah, jadi sehari itu saya langsung dapat 3 napas plus jurus air 1. Kan loba teuing eta teh. Akhirnya kan orang di imah latihan loba bab. Ini jatuh untungnya saka sampeurna. Nah, sekarang dulu asa bangga. Wah, saya geus boga jurus. Dulu asa bangga. Aduh, asa pangsaktina we. Tapi apa yang terjadi setelah sekian puluh tahun saya mempelajari itu? Saya belum lulus air 1 sampai hari ini. Maka yang saya latih tiap hari air 1. Ditanyakan teu bosen ku pamajikan, ya, latihan teh gitu wae. Iya ge aing can tamat. Tamatnya kumaha itu kan? Tamat itu kalau menurut kata Kang Diki adalah pada saat kawat panas itu bisa 100% tersalurkan. 100% inget tuh. Jadi pada saat di diafragma salurkan ke tangan 100% pindah ke tangan. Nanti ngak sini 100% lagi pindah sini. Nanti sana sini semuanya 100%. Saya encan jauh kene. Puluhan tahun saya latih air 1 sampai hari ini belum tamat. Puluhan tahun. Bukan 10 tahun. Di salapan-salapan pikayeuna seberapa tahun? 12 tahun 99 ke 2000 setahun. 2000 ke 20 ya sekitar 23 tahun sang latih air 1 belum tamat. 23 tahun loh. Tiap hari itu teh. Sayanya yang goblok mungkin gitu. Ya, latihan tiap hari itu teh. Tiap hari eta teh. Mau orang. orang betong. Tapi kan mungkin saja saya yang bego, mungkin aja kan. Mungkin aja saya yang nggak benar atau yang. Tapi itu sebagai contoh bahwa kita itu melatih itu terlalu banyak yang kita latih. Akhirnya kita belum bisa, kasarnya mah can bisa pelajaran level A, geus kudu diajar level B. Terus akhirnya kan nggak ada yang bisa. Karena level A-nya aja, ya bangun rumah pondasinya can beres, geus masang bata. Masang bata can beres, geus ditihungan. Ya tinggal rugrugna. Itu sebenarnya yang menurut saya kurang pas teh gitu. Tapi kan ya sudah ada kumaha deui kan ya sudah. Tapi ya udah karena saya menyadari kesalahan itu, saya ingin kita benar-benar belajar itu step by step dengan benar. Kalau move in-nya belum benar, yuk kita pending dulu untuk yang lain. Kalau secara kasarnya kalau kita belum bisa merasakan seluruh anggota badan, yang kasar aja kepala, pundak, lutut, kaki dan seterusnya secara bersamaan, itu jangan dulu ngerasain jantung ini itu kejauhan. Kalau udah bisa ngerasain jantung, mana livernya nih, jangan dulu ngerasain sistemnya. Kalau udah bisa semua itu baru gitu loh maksudku. Kalau tubuh sudah dirasakan seluruhnya dengan sistemnya, dengan apanya segala macamnya, mulai kita deteksi di luar. Rasain tuh. Yang deket-deket dulu aja aura. Apa namanya nanti itu udara, gelombang elektro yang alam gitu. Jadi ilmu kita itu by experience gitu loh, bukan by ngacapruk. By cenah gitu. Tapi benar-benar kita alami, sabar dalam mengalami itu sabar. Karena sumber ilmu sebenarnya ya pengalaman itu. Gitu loh. Ya silakan kalau mungkin ada yang memang betul-betul sudah mampu time travel ke Mars kemana ya bagus itu gitu loh. Tapi kan saya mah belum. Jadi ya saya harus mau sabar juga gitu. Saya punya temen ya yang wah ngimplengnya udah jago gitu. Tiba heula urang hayang, tapi dan can nepi. Jadi tiap hari saya masih salur kepala, ngimplengkeun poek, nya teu naon, terus saja. Gitu. Jadi tidak ada lah yang kalau menurut saya sudah yuk kita stop yuk loncat-loncat gitu. Kita jujur aja ke diri yuk bahwa ya sudah memang saya masih di sini ya, masih kudu ngeureueuh eta nya sates sawios gitu loh maksudku. Akui lalu lalui ya iya nggak usah gengsi lah ya memang urang mah
boro-boro orang masih di stepnya di dia ya nyata sawios. Gak usah lah kita udah ayeuna mah geus ngomongkeun galaksi, orang masih kena ngomongkeun nyalur tangan era nggak usah lah. Galaksi teh nu geus bisa. Gitu. Nah, balik lagi mungkin ada orang-orang yang sedikit tersinggung kali ya dengan karena karena saya dengar ada orang yang katanya saya memaksakan kehendak gitu. Lah siapa yang saya paksa ya? Kalau masalah pemikiran saya kekeh. Iya. Kenapa? Karena saya itu teh menang saya mikir. Pendapat mah. Jadi kekeh saya mah iya cek saya mah gitu. Tapi kan artinya memaksakan kehendak itu berarti saya memaksa orang lain untuk mengikuti apa yang saya yakini sebagai benar kan gitu. Ini perasaan saya enggak. Cuman kalau masalah ya wajar lah diskusi mah debat mah wajar sih kalau menurut saya ya. Debat cek urang kieu cek maneh kitu tapi kan ujung-ujungnya ya sudah lakum dinukum waliyadin cek maneh kitu mangga cek urang kieu mangga. Tapi pada saat saya disuruh mengakui bahwa itu benar, saya tidak bisa. Karena punya kebenaran sendiri. Iya, karena masing-masing punya kebenaran sendiri. Tapi maneh teu ngakuin kebenaran saya ge nya kumaha maneh gitu. Kalau menurut saya sih saya standingnya gitu. Tapi kalau yang merasa katanya ada kan tuh yang saya katanya memaksakan kehendak, mungkin gara-gara saya ngomong anu gitu malain blending atuh gitu ya. Atau anu gitu malain koneksi atau gitu ya memang cek saya mah lain gitu tapi kan saya bebaskan beliau untuk ya terserah aja namanya pengalaman namanya pengetahuan masing-masing gitu. Nggak kemudian usai dicekek gitu kalau awas ya tengi lujeng urang siap aing cekek kan gitu ya silakan aja gitu. Persis sama seperti mungkin ada pendapat yang ada ilmu HI baheula mah geus kedaluarsa misalkan. Ilmu HI baheula mah geus teu bisa digunakan karena tidak sesuai dengan alamnya kan ada pendapat begitu kan. Ya udah kan enggak apa-apa. Saya juga enggak dicekekkan sama dia gitu pada saat latihan air 1 misalkan. Ningali urang latihan air 1 mainnya datang cekek ya mana kan enggak gitu oke. Jadi orang begitu ya hanya berpendapat tapi tidak memaksakan kehendak sama saya. Karena kan saya masih boleh latihan air 1 gitu. Tapi kan pada saat dia berpendapat bahwa jurus air 1 itu kedaluarsa, ya itu hak dia kan. Gitu. Karena mungkin dia sudah dapat ilmu baru mungkin gitu. Atau sudah tamat air 1-nya gitu. Nah, gitu kalau menurut saya sih. Jadi kita aja di sini bertiga. Satu grup. Beda-beda kan pengalaman ngecas. Apa saya paksa untuk sama dengan yang saya rasakan kan ya enggak. Masing-masing aja silahkan.